warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan video tutorial cara penginputan di aplikasi Siap. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan cara input penerimaan di aplikasi Siap. Mudah-mudahan dari video tutorial yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua pengurus barang yang ada di UPTD Dinas Kesehatan Kota Serang. Nah, untuk memulai penginputan, kita masuk ke aplikasi Siap, yaitu dengan alamat di serangkota.e/persediaan.id/2023. Kemudian kita masukkan username dan password. Untuk username dan password, tiap-tiap unit kerja UPTD di Dinas Kesehatan Kota Serang sudah mempunyai username dan password sendiri. Langsung aja kita masukkan username dan password. Untuk tahun anggaran, jangan lupa tahun yang terbaru yaitu tahun 2023, kemudian klik login. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan home di aplikasi Siap. Nah, di sini ada beberapa menu pilihan. Karena saat ini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan bagaimana cara penginputan penerimaan barang, maka di sini saya akan mengklik yaitu penerimaan barang. Setelah saya klik tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu daftar penerimaan pengadaan barang. Untuk urusan dan bidang tidak perlu dirubah. Kemudian untuk SKPD yaitu dipilih Dinas Kesehatan, untuk unit yaitu dipilih unit kerja masing-masing. Nah, di sini saya ingin mencontohkan atau memberi contoh, misalkan di sini saya mau mencontohkan yaitu unitnya misalkan Puskesmas Banten Girang. Kemudian untuk subunitnya di sini ada beberapa pilihan, ada apotik Puskesmas Banten Girang, ada gudang obat, ada Puskesmas Banten Girang sendiri, dan ada pustu. Dan di beberapa puskesmas juga biasanya ada tambahan, misalkan kayak poskesdes seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa catatan ketika kita mau menginput penerimaan. Jika kita mau menginput untuk belanja obat-obatan dan BMHP atau barang medis habis pakai, kita klik gudang obat PKM. Tetapi kalau misalkan kita mau menginput barang habis pakai selain obat-obatan dan BHP, kita bisa pilih di subunit puskesmas. Karena kali ini saya ingin mencontohkan untuk input penerimaan untuk barang habis pakai selain obat-obatan dan BMHP, maka saya pilih Puskesmas Banten Girang. Setelah saya pilih unit dan subunit, maka selanjutnya yaitu klik menu baru yang ada di tampilan layar ini. Maka akan keluar tampilan seperti berikut ini. Untuk unit dan subunitnya otomatis langsung muncul yaitu Puskesmas Banten Girang yang sudah saya pilih di halaman sebelumnya. Kemudian untuk cara perolehan semua belanja yaitu melalui APBD. Kemudian untuk sumber dana bisa disesuaikan belanja menggunakan sumber dana apa. Biasanya untuk puskesmas itu ada sumber dana dari BLUD, kemudian dari BOK, atau enggak BOP Dinkes. Nah, misalkan di sini saya mau memasukkan untuk belanja dari sumber dana BOK, tinggal klik BOK. Kalau misalkan mau sumber dana BOP, tinggal klik BOP. Nah, seperti ini. Karena di sini saya mau mencontohkan untuk BLUD, maka di sini saya klik untuk BLUD. Karena sebagian besar belanja yang ada di puskesmas adalah berasal dari sumber dana BLUD. Kemudian untuk metode pengadaan, ini ada dua pilihan, yaitu pihak ketiga dan swakelola. Untuk pihak ketiga itu kalau misalkan belanja dilakukan dengan bantuan penyedia barang. Kemudian untuk swakelola misalkan belanja dilakukan oleh puskesmas itu sendiri tanpa bantuan dari jasa ketiga atau pihak penyedia. Oke, kita pilih pihak ketiga. Kemudian untuk mekanisme pencairan dana, sebagian besar belanja di Dinas Kesehatan adalah menggunakan mekanisme pencairan dana SPPLS.
Kemudian untuk programnya bisa dicari di sini. Ini ada beberapa pilihan. Nah, untuk belanja di Puskesmas BLUD kita memilih kode yang nomor 2, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kemudian untuk kegiatan bisa dipilih yaitu nomor 202, yaitu penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten atau kota. Kemudian subkegiatannya, karena ini saya mencontohkan untuk puskesmas, maka di sini saya memilih nomor 33, yaitu operasional pelayanan puskesmas. Kemudian untuk pekerjaan bisa diisi dengan uraian mau belanja apa. Di sini saya mau mencontohkan, misalkan mau belanja ATK. Kita ditulis seperti ini aja. Kemudian dokumen kontrak atau BKU, nah ini diisi sesuai dengan nomor dan tanggal pada kontrak atau SPJ. Namun misalkan di puskesmas belum ada kontraknya atau SPJ-nya, maka bisa menggunakan kwitansi dengan menyesuaikan untuk pengisian ini harus tanggal sebelum kwitansi. Misalkan kwitansinya tanggal 10, maka kita ambil tanggal 9. Nah, untuk nomornya bisa disesuaikan, misalkan Nah, kemudian untuk kode rekening, kita bisa cari mau belanja apa. Ini adalah daftar koring belanja. Karena saya mau belanja, memasukkan inputan belanja ATK, maka saya memilih koring yaitu belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor. Setelah diklik, maka akan muncul seperti ini. Dan untuk jumlah, bisa diisi jumlah keseluruhan belanja ATK pada kwitansi. Misalkan belanja ATK-nya senilai 3 juta. Dimasukkan, kemudian klik save. Nah, dari sini otomatis sudah muncul total belanjanya. Nah, di samping ini masih merah karena total harga belum sesuai. Kita belum menginput rincian apa aja belanja 3 juta tadi. Kemudian untuk dokumen sumber, karena tadi saya menjelaskan bahwa pakai kwitansi, maka kita klik kwitansi. Untuk tanggalnya tadi seperti yang saya sebutkan, tanggal 10. Kemudian untuk nomornya juga bisa menyesuaikan. Nah, setelah diisi, kemudian cari penyedia barang. Nah, ini ada beberapa pilihan penyedia barang ya, yang ada di aplikasi. Cuma misalkan ketika dicari-cari, misal kok nggak ada PT atau CV dari penyedia ATK tersebut, maka bisa klik baru untuk menambahkan penyedia barang. Misalkan PT apa atau CV apa, kemudian nama penyedianya, alamat lengkapnya, kota atau kabupaten, nama pimpinan, dan lain-lain. Setelah diisi, maka klik simpan seperti itu. Cuma kalau misalkan di sini sudah ada, maka tinggal klik penyedia yang ada di sini. Misalkan saya mau mencontohkan yaitu pakai Evita Gemilang. Nah, kemudian untuk PPTK-nya yaitu PPTK puskesmas masing-masing. Dan untuk pengurus barangnya yaitu pengurus barang di puskesmas itu, yaitu Bapak Ibu pengurus barang pembantu di puskesmas, bisa diklik. Kemudian untuk pengguna barang ini yaitu kapus atau kepala UPTD masing-masing. Setelah diisi, ini keterangannya bisa diisi juga sama seperti yang tadi belanja ATK. Oke, kemudian untuk input penerimaan barang bisa pilih rekening. Nah, ini untuk alat tulis kantor. Kemudian kita cari nama barangnya. Kita cari. Misalkan di kwitansinya kita ada belanja Stabilo. Kita cari Stabilo. Kemudian tampilkan. Nah, maka akan muncul. Nah, kita tinggal klik. Untuk uraian bisa dikosongin.
jumlahnya misalkan belanja 100 buah dengan harga persatuannya misalkan 10.000. Nah, otomatis jumlah harga akan muncul sendirinya. Kalau misalkan belanja tersebut ada PPN, maka bisa ditambahkan PPN. Misalkan kalau PPN 11% bisa ditambahkan, maka ini juga akan berubah. Tapi kalau misalkan nggak ada, karena di kwitansinya harga sudah termasuk PPN, maka bisa dihilangkan. Untuk keterangan bisa dikosongin, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita sudah mengklik simpan, maka akan muncul barang stabilo tadi yang kita input. Kemudian kita bisa menambahkan lagi, misalkan cari nama barang yang lain, misalkan ada belanja post-it. Ambilkan, kemudian misalkan ada belanja sebanyak 100 juga dengan harga misalkan 20.000. Nah, ini jumlah harga bakal muncul. Kalau misalkan di situ ada PPN, tinggal tambahkan PPN. Tapi kalau misalkan harga tadi seperti yang saya bilang sudah tertera di kwitansi, itu tidak perlu memasukkan PPN. Kemudian klik simpan. Nah, otomatis akan muncul tadi yang saya pilih, yaitu post-it. Nah, dari belanja tadi, dari kwitansi, ternyata belanja stabilo dan post-it yaitu senilai 3 juta. Kalau misalkan 3 juta sudah sesuai dengan yang tadi kita tulis di sini dari keseluruhan harga di kwitansi, maka ini bakal berubah jadi total harga sesuai. Kalau misalkan belum sesuai di rincian dengan yang jumlah total keseluruhan belum sesuai, maka ini masih merah, total harga belum sesuai, seperti itu. Kalau sudah sesuai, maka kita klik simpan. Nah, ketika data berhasil disimpan akan muncul seperti ini. Kalau kita mau mencetak surat permohonan validasi, maka bisa diklik OK. Nah, maka akan bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa ngecek apakah inputan kita sudah muncul, kita refresh. Nah, ini adalah inputan yang tadi sudah dimasukkan. Kalau sudah sesuai dengan dan udah fix, maka kita bisa melakukan validasi dan posting. Kita checklist ini, kemudian kita pilih validasi, kita validasi. Kita berhasil divalidasi, oke. Kemudian klik lagi untuk posting. Nah, bisa diposting. Oke. Ketika data sudah berhasil divalidasi dan diposting, maka yang tadi merah akan berubah menjadi hijau seperti ini. Kemudian, kalau kita mau melihat inputan kita apa aja, jumlahnya berapa aja, maka kita bisa cek di laporan. Kemudian kita bisa pilih nomor 29. Dengan perolehannya yaitu dari BLUD. Ini dari PBD, kemudian ini BLUD. Nah, kemudian kita cetak. Nah, ini adalah akan muncul laporan dari inputan yang sudah diinput di Puskesmas Banten Girang seperti ini. Dan untuk mengecek juga apakah inputan kita sesuai dengan LRA yang ada di tiap-tiap puskesmas atau tidak, seperti itu. Baik, berikut tadi
tutorial penerimaan barang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh para pengurus barang di UPTD Dinas Kesehatan. Dan mudah-mudahan kedepannya penginputan bakal dilakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.